Assalamualaikum teman-teman River. Kali ini kita akan mereview surface skimmer mereknya Risen ya. Saya beli cukup murah, seharga 8.500 lah di toko online. Ini tipenya yang AAJY05SK. Oke. Nah, di sini kita akan coba unboxing ya. Unboxing apa aja yang ada di paketannya, di boxnya. Ya, ini tube ini buat udara ya, jadi dia bisa ada dua fungsi, bisa jadi kayak model aerator juga, jadi nyemburin udara. Cuman saya tidak pakai itunya karena saya nggak mau ada gelembung-gelembung di akuarium saya. Mungkin ada aquascape, mungkin ada ya, ada kebutuhan. Saya kurang paham juga sih kalau pakai aquascape. Ini buat cantolan ke akuarium kitanya. Ini atasnya udah termasuk kapasnya ya, atau ininya ya, penyaringnya ya, filternya ya. Nah, filternya ini gampang kok, kalau misalkan udah jelek, udah kotor, kita bisa beli yang ukurannya lumayan besar tuh, kita bisa potong-potong, bisa buat berapa kali pakai gitu. Nah, ini isinya ada apa, guidance-nya, buku petunjuknya juga, cara penggunaannya. Dari Risen ini ada sih beberapa jenis sih surface skimmer itu, cuman ini saya belinya yang Risen. Untuk harganya sih saya rasa mirip-mirip ya dengan merek-merek lain, cuman saya putuskan untuk membeli Risen aja, mungkin agak lebih murah kalau nggak salah dulu harganya saya pas lagi cek-cek. Ini baut buat di akuariumnya ya, dan itu adalah tube buat di sininya nih, buat outflow keluar dari sedotan airnya yang tip ini nih. Ya, begini di cara pasangnya. Nah, kalau untuk pasang apa yang kalau dipasang begini, dia tidak mengeluarkan gelembung udara ke akuarium kita. Nah, kalau misalkan dipasangkan ini nih, kayak tube ini, selang ini, dia akan keluar ke atas permukaan, dia akan menyedot udara ke situ. Jadi nanti pas lagi ngeluarin outflow-nya, dia akan ada gelembung-gelembung udaranya di situ. Nah, ini bisa di-adjust untuk berapa banyak gelembung udara yang mau kita dikeluarkan. Nah, udah gitu di sini yang buat ke ke akuariumnya, ke kaca akuariumnya itu dipasang di sini. Nah, di sini saya ternyata tidak hilang bautnya, tidak ada bautnya nanti. Jadi bautnya itu cuma satu nih bautnya, cuman pas bautnya itu nggak ada ininya kan murnya nih, baut yang buat ngikat ke belakangnya itu saya nggak ada, mungkin nggak kebawa di packing apa gimana, saya kurang paham. Saya akalin aja nanti buat bautnya itu pakai ini ya, bekas selang kalau nggak salah. Nah, ini itu buat di sininya. Oke, kita lanjut. Ini saya mau kasih lihat karena bautnya itu tidak ada, murnya itu tidak ada tuh, saya akalin jadi kayak pakai plastik gitu, bekas selang kalau nggak salah, atau bekas tube saya lupa sih. Saya akalin aja. Nah, ini buat ke kunci ke akuariumnya, dan ini yang buat outflow-nya dipasang di bagian sebelah sininya. Sekarang kita pemasangannya nih, kita bisa lihat nih agak berminyak ya, atau di lapisan atas permukaan air saya agak kayak berminyak atau banyak kotorannya, debu-debu itu. Jadi kenapa saya beli surface skimmer, tujuan saya sih supaya buat ngereduce atau mengurangi daripada minyak atau kotoran-kotoran itu yang ada di atas lapisan permukaan akuarium saya. Nah, ini adalah proses pemasangannya. Tadi kan udah proses instalasinya, sekarang kita coba untuk dipasangkan. Menurut saya fungsi dari surface skimmer ini bukan buat mengurangin amoniak, fosfat atau apa ya, tapi hanya buat mengurangi kotoran-kotoran yang ada di tank saya, di akuarium saya, khususnya yang ada di permukaan air. Jadi nanti kita setting di atasnya itu levelnya itu kan di situ ada, tadi ada kayak jeruji gitu ya, ada bolong-bolongnya itu ya, itu tidak terlalu atas atau tidak terlalu terendam. Nah, di sini pada saat settingnya ini pas udara itu kita bisa setting tuh, karena dia kan cuman ditaruh gitu aja tuh atasnya itu. Nah, dia akan ngambang kalau misalkan kebanyakan udaranya. Jadi
pada saat settingnya kita harus keluarkan dulu udara-udaranya, kita masukin dulu si skimmernya ini, surface skimmer ini ke dalam air. Jadi nanti biar gelembung udaranya itu tidak terlalu banyak di atasnya. Ini kan kalau ini saya lagi coba proses pemasangan ya. Nah, ya jadi seperti tadi saya sudah sebutkan, jadi disesuaikan ya, si atasnya itu jangan terlalu terendam juga dan jangan terlalu ke atas karena dia akan ngejedot. Jadi bisa disetting, diatur, nanti mungkin teman-teman bisa coba-coba aja diatur ketinggian dari si lubang yang di tengah-tengahnya itu. Nah, di sini nanti saya akan coba perlihatkan lubangnya itu. Nah, ini kalau misalkan saya pasang tadi tube yang buat udaranya tuh jadi gelembung gini, banyak buih-buih udara kayak gini. Nah, saya nggak mau kayak gini kan, akhirnya saya tidak pakai si penyedot udaranya itu. Jadi bukan buat aerator, saya cuman buktinya buat nyedot kotoran-kotoran aja yang ada di atas permukaan. Nah, ini posisi dari samping bisa disetting. Buat ketebalan kaca berapa mili juga masih bisa disetting. Saya pakai 8 mili masih pas lah, 10 mili saya rasa masih cukup. Nah, ini kalau posisinya tadi saya lihat ya, yang udaranya nih, kalau kita pasangin, mungkin teman-teman bisa lihat, pasangin tube udaranya tuh dia akan keluar buih-buih gelembung-gelembung udara gini. Nah, kalau tidak dipasang kan dia tidak ada gelembung udaranya. Kalau saya lebih prefer tidak menggunakan itu karena itu sangat mengganggu sekali menurut saya. Nah, ini dari atasnya yang tadi saya bilang lubang di tengahnya itu biar dia bisa menyedot dengan baik gitu ya, kan ada jeruji-jerujinya tuh. Nah, ini bisa di setting, bisa dinaik turunkan itu. Kalau kita angkat terus nanti udaranya akan keluar, akhirnya dia akan lebih tenggelam gitu ya. Nah, review dari saya sih, kalau menurut saya hasilnya sih lumayan lah. Ada kotoran yang tersedot dalam waktu 1 minggu juga, itu udah kotor banget ininya si kapas yang ada di bawahnya situ. Cuman minyak atau lapis kotoran yang ada di atas itu nggak maksimal tersedotnya, kalau menurut saya secara pribadi masih kurang powerful gitu ya. Tapi lumayan kalau buat ngeridus gitu. Itu tergantung dari teman-teman mau pakai surface skimmer atau enggak. Ini review jujur dari saya aja gitu. Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar apabila teman-teman ada yang pernah menggunakan dan mengalami pengalaman yang berbeda. Oke, semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.